Namaku Alia. Aku sudah menikah hampir 5 tahun, dan selama itu pula orang-orang di sekitarku selalu bilang hidupku sempurna. Kalau aku pulang ke kampung atau sekadar belanja ke warung, pasti ada saja yang berkata, "Enak ya hidup kamu, Li." Suaminya kerja bagus, rumahnya rapi, keluarganya juga kelihatan akur. Aku cuma tersenyum, mengangguk pelan, tanpa pernah benar-benar menjelaskan apa yang sebenarnya aku rasakan. Rumah kami memang bukan rumah besar. Hanya 1 lantai, catnya krem pucat, dengan halaman kecil di depan. Tapi aku selalu berusaha menjaganya tetap bersih dan nyaman. Setiap pagi aku menyapu, mengepel, merapikan sofa, dan menyiapkan sarapan sebelum Rizal berangkat kerja. Buatku, rumah ini bukan soal mewah atau tidak, tapi tempat aku berharap bisa merasa aman. Rizal, suamiku, dulu sangat berbeda. Dia tipe laki-laki yang hangat, mudah tertawa, dan selalu meluangkan waktu buatku. Pulang kerja, dia biasanya duduk di sampingku, cerita soal kantor, soal rekan kerjanya, atau sekadar mengeluh capek sambil bercanda. Kami sering makan malam bareng, meski cuma lauk sederhana. Rasanya cukup, rasanya utuh. Tapi beberapa bulan terakhir, semuanya berubah pelan-pelan. Awalnya hampir tidak terasa. Rizal mulai sering pulang lebih malam. Katanya ada tambahan kerjaan. Aku berusaha memahami. Dunia kerja memang tidak selalu ramah. Aku tidak mau jadi istri yang banyak menuntut. Lama-lama, kebiasaan kecilnya juga berubah. Kalau dulu dia meletakkan ponsel sembarangan, sekarang HP itu selalu ada di tangannya. Bahkan saat makan, saat duduk santai, bahkan saat aku bicara, matanya lebih sering menatap layar daripada menatap wajahku. Aku pernah bertanya dengan nada hati-hati, takut terdengar menuduh. "Kamu kenapa, Zal? Kok akhir-akhir ini kelihatan beda?" Dia tidak langsung menjawab. Tangannya tetap menggulir layar ponsel. Baru setelah beberapa detik, dia menghela napas dan berkata singkat, "Capek, Li." Hanya itu. Selalu itu. Awalnya aku percaya. Aku bilang ke diriku sendiri, mungkin aku yang terlalu sensitif. Mungkin aku yang terlalu banyak mikir. Aku mencoba jadi istri yang sabar. Tidak bertanya macam-macam. Tidak mengganggu ruang pribadinya. Di rumah ini juga tinggal ibuku. Sejak ayah meninggal, ibu ikut bersama kami. Ibuku orangnya lembut, jarang bicara keras, dan selalu berusaha menjaga suasana keluarga tetap tenang. Dia sering bilang, "Yang penting rukun. Li, hidup itu sudah capek. Jangan ditambah ribut." Aku tumbuh dengan nasihat itu, jadi aku terbiasa memendam perasaan. Keluarga besar Rizal juga sering datang. Hampir setiap akhir pekan, rumah ini ramai. Ada kakak Rizal dan istrinya, Maya. Ada adik-adiknya. Kami makan bersama, tertawa bersama, seolah-olah tidak ada masalah apapun. Maya termasuk yang paling sering datang. Awalnya aku senang. Kupikir wajar, namanya juga keluarga. Dia ramah, pandai bicara, dan selalu tahu cara membuat suasana hidup. Tapi entah sejak kapan, kehadirannya mulai terasa berbeda bagiku. Terlalu sering, terlalu lama. Kadang dia datang tanpa kabar, duduk berjam-jam, seperti rumah ini juga rumahnya. Suatu malam, setelah seharian capek beres-beres, aku duduk di samping Rizal di sofa. Dia sedang memegang HP. Layar itu tiba-tiba menyala karena ada pesan masuk. Aku tidak berniat mengintip. Sungguh. Tapi mataku sempat menangkap satu nama sebelum dia cepat-cepat memiringkan layar. Maya. Dadaku terasa aneh. Bukan cemburu yang meledak-ledak. Lebih seperti perasaan tidak enak yang pelan-pelan merayap. Aku tidak langsung bertanya. Aku hanya diam, mencoba menenangkan diri. Maya itu kakak iparnya, istri dari kakak kandungnya sendiri. Apa yang perlu aku khawatirkan? Tapi sejak malam itu, perasaanku tidak lagi sama. Setiap kali Maya datang, aku jadi lebih peka.
Setiap kali Rizal tersenyum kecil sambil melihat HP, hatiku terasa mengencang. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu tidak pernah kupikirkan. Dan entah kenapa, untuk pertama kalinya sejak menikah, aku merasa rumah yang selama ini kujaga dengan penuh cinta, pelan-pelan berubah jadi tempat yang membuatku sesak. Sejak malam itu, pikiranku tidak pernah benar-benar tenang. Aku masih menjalani hari seperti biasa, bangun pagi, menyiapkan sarapan, membersihkan rumah, menemani ibu. Tapi ada rasa ganjil yang terus mengikutiku kemanapun. Rasanya seperti ada sesuatu yang salah, tapi aku belum punya keberanian untuk mengakuinya. Bahkan pada diriku sendiri, Maya semakin sering datang. Kadang pagi, kadang sore, bahkan pernah hampir malam. Alasannya selalu sederhana. Katanya sekadar mampir, katanya kangen ibu, katanya ingin ngobrol. Ibuku selalu menyambutnya dengan senyum hangat, menyuguhkan teh, menyuruhku membuatkan camilan. Aku menuruti semuanya, meski hatiku mulai lelah. Yang membuatku tidak nyaman bukan hanya frekuensi kehadirannya, tapi cara Maya bersikap pada Rizal. Dia terlalu akrab, tertawa terlalu lepas, memanggil nama Rizal dengan nada yang menurutku tidak wajar. Aku mencoba menepis pikiran buruk itu. Aku bilang pada diriku sendiri, mereka keluarga, jangan berlebihan. Tapi tubuhku seolah tahu lebih dulu sebelum pikiranku mau menerima. Suatu sore, aku pulang lebih cepat dari biasanya. Saat itu hujan baru saja reda. Aku masuk rumah pelan-pelan, berniat langsung ke dapur untuk menaruh belanjaan. Dari arah ruang tamu, aku mendengar suara tawa, suara Maya, dan suara Rizal. Aku melangkah mendekat tanpa sengaja, dan di sanalah aku melihat sesuatu yang membuat kakiku terasa berat untuk bergerak. Mereka duduk di sofa yang sama, terlalu dekat. Maya sedikit condong ke arah Rizal. Tangannya bertumpu di lengan sofa, sangat dekat dengan lengan suamiku. Rizal tidak menjauh, bahkan terlihat santai, seolah posisi itu hal yang biasa. Begitu mereka menyadari kehadiranku, semuanya berubah cepat. Maya langsung menarik badannya. Rizal berdiri pura-pura mengambil air minum. Alia, kamu pulang cepat ya, kata Maya sambil tersenyum lebar, seolah tidak ada apa-apa. Aku membalas senyum itu dengan kaku. Dadaku terasa sesak, tapi aku berusaha terlihat normal. Iya. Aku masuk ke dapur. Tanganku gemetar saat meletakkan belanjaan. Jantungku berdebar terlalu kencang. Aku mencoba menarik napas dalam-dalam, tapi tetap saja rasa tidak nyaman itu tidak hilang. Malamnya, saat semua sudah tidur, aku duduk sendirian di kamar. Rizal sudah berbaring membelakangiku, sibuk dengan HP-nya seperti biasa. Aku ingin bertanya, aku ingin menegur, tapi setiap kali membuka mulut, keberanianku runtuh. Akhirnya, aku memilih bicara pada ibuku keesokan paginya. Kami duduk di meja makan. Ibu sedang mengupas buah. Aku memperhatikan jemarinya yang mulai keriput. Dengan suara pelan, hampir berbisik, aku berkata, "Bu, aku mau cerita." Ibuku menoleh. "Cerita apa, Li?" Aku ragu sejenak, lalu memberanikan diri. Aku ngerasa ada yang aneh antara Rizal sama Kak Maya. Pisau di tangan ibu berhenti bergerak. Dia diam beberapa detik, lalu melanjutkan mengupas seolah tidak terjadi apa-apa. "Kamu jangan mikir yang aneh-aneh," katanya tenang. "Itu kakak iparnya. Jangan suzon." Kalimat itu seperti tamparan pelan tapi tepat sasaran. Aku menunduk. "Tapi, Bu, perasaanku nggak enak." Ibuku menghela napas panjang. "Perasaan bisa menipu. Kamu terlalu capek. Banyak pikiran." Aku ingin berteriak. Ingin bilang kalau yang aku lihat bukan cuma perasaan. Tapi lidahku keluh. Aku dibesarkan untuk patuh, untuk tidak membantah, untuk menjaga keluarga tetap utuh. Jadi aku diam. Hari-hari berikutnya terasa makin berat. Rizal semakin dingin padaku, tapi semakin santai di dekat Maya. Ibuku memilih tidak melihat.
atau mungkin melihat, tapi memilih diam. Dan disitulah aku mulai sadar, pengkhianatan itu bukan hanya tentang perselingkuhan, tapi juga tentang orang-orang terdekat yang memilih memalingkan wajah saat aku paling butuh dibela. Sejak percakapanku dengan ibu hari itu, aku jadi lebih banyak diam. Bukan karena hatiku tenang, tapi karena aku lelah berdebat dengan perasaanku sendiri. Aku mencoba menjalani hari seperti biasa, seolah semua baik-baik saja. Tapi kenyataannya, aku mulai merasa asing di rumahku sendiri. Rizal semakin jarang menyentuhku. Bukan cuma secara fisik, tapi juga secara emosional. Kalau dulu dia masih sempat menanyakan kabarku, sekarang hampir tidak pernah. Pulang kerja, dia langsung mandi, lalu duduk dengan ponselnya. Aku sering duduk di sampingnya, berharap dia memulai percakapan. Tapi yang kudapat hanya keheningan dan bunyi notifikasi yang sesekali muncul dari layar HP-nya. Aku mulai memperhatikan kebiasaan-kebiasaan kecil yang dulu tidak pernah kupedulikan. Cara Rizal tersenyum kecil saat membaca pesan. Cara dia buru-buru mematikan layar ketika aku mendekat. Cara dia membawa HP kemana-mana, bahkan ke kamar mandi. Hatiku semakin tidak tenang. Suatu malam, aku terbangun karena cahaya layar ponsel yang menyilaukan. Rizal tertidur pulas di sampingku. HP-nya masih menyala di tangannya. Awalnya aku ingin membangunkannya saja dan menyuruh dia mematikan HP. Tapi entah kenapa, tanganku berhenti di udara. Ada perasaan bersalah yang besar. Aku tahu, membuka HP suami tanpa izin itu salah. Aku tidak pernah ingin jadi istri yang mencurigai tanpa dasar. Tapi malam itu, rasa takutku lebih besar daripada rasa bersalahku. Dengan tangan gemetar, aku menarik ponsel itu pelan-pelan. Layarnya tidak terkunci. Dadaku langsung terasa sesak. Nama Maya ada di layar. Bukan satu atau dua pesan. Puluhan. Aku membaca pelan-pelan, seolah berharap mataku salah melihat. Tapi setiap kata yang tertulis di sana justru menamparku lebih keras. Pesan-pesan itu bukan pesan keluarga. Bukan obrolan biasa. Ada panggilan sayang. Ada keluhan tentang aku. Ada kalimat yang membuat tanganku dingin. Kamu ngerti aku lebih dari siapapun. Aku nyaman kalau sama kamu. Kadang aku ngerasa salah nikah. Air mataku jatuh tanpa suara. Aku menutup mulutku sendiri supaya tidak terisak. Rasanya seperti ada sesuatu yang runtuh di dadaku. Aku membaca sampai tidak sanggup lagi. Aku tidak tahu berapa lama aku duduk di sana, hanya menatap layar, berharap semua itu menghilang. Aku mengembalikan ponsel ke tangannya seperti semula. Aku berbaring membelakanginya, memeluk diriku sendiri. Malam itu terasa sangat panjang. Aku tidak tidur. Aku hanya menunggu pagi datang dengan kepala penuh dan mata bengkak. Paginya, aku tetap menyiapkan sarapan. Ibu duduk di meja makan, memperhatikanku dengan tatapan khawatir. Kamu kelihatan capek, katanya pelan. Aku ingin bilang semuanya. Ingin menumpahkan semua yang kutahan. Tanganku gemetar saat menuang teh. Akhirnya, setelah Rizal berangkat kerja, aku duduk di depan ibu dan mengeluarkan ponselku. Dengan suara yang hampir habis, aku berkata, "Bu, aku nemu ini." Ibuku membaca pesan-pesan itu lama. Sangat lama. Wajahnya berubah. Matanya berkaca-kaca. Aku pikir, akhirnya dia akan berdiri di pihakku. Tapi yang keluar dari mulutnya justru membuat hatiku hancur lebih dalam. "Jangan dulu dibesar-besarkan, Li," katanya lirih. "Kita simpan saja. Jangan sampai keluarga pecah." Aku menatap ibu tidak percaya. "Bu, ini bukan salah paham." Ibuku mengusap wajahnya sendiri. "Ibu tahu, tapi kalau ini terbongkar, semua orang akan malu. Kamu masih istri Rizal. Sabar dulu." "Sabar." Kata itu terasa begitu kejam saat keluar dari mulut orang yang paling kuharapkan membelaku. Saat itu aku sadar, aku sendirian. Bukan karena tidak ada orang di sekitarku,
Tapi karena semua memilih menjaga nama baik, bukan hatiku. Dan sejak hari itu, aku tahu satu hal pasti. Kalau aku terus diam, yang hancur bukan keluarga mereka, tapi diriku sendiri. Setelah malam itu, sikapku pada Rizal berubah. Meski aku berusaha menutupinya. Bukan marah yang meledak-ledak, tapi jarak yang pelan-pelan terbentuk. Aku jadi lebih banyak diam, lebih sering menghindar, dan tidak lagi menunggu perhatian yang dulu selalu datang dengan sendirinya. Anehnya, Rizal seperti tidak menyadari perubahan itu. Atau mungkin dia menyadari, tapi memilih pura-pura tidak tahu. Maya tetap datang seperti biasa, bahkan terasa semakin bebas. Dia masuk rumah tanpa sungkan, langsung duduk di ruang tamu, kadang ke dapur, kadang ke kamar ibu. Ibuku menyambutnya seperti anak sendiri. Aku memperhatikan dari jauh, dengan perasaan campur aduk antara sakit dan kecewa. Ada satu sore yang benar-benar membuatku merasa tidak punya tempat. Saat itu aku sedang mencuci piring di dapur. Dari balik dinding, aku mendengar suara Rizal dan Maya berbicara. Nada mereka rendah, tapi cukup jelas untuk kudengar. Aku capek pura-pura terus. Suara Maya terdengar lirih. Aku juga, jawab Rizal cepat. Tapi kita harus hati-hati. Tanganku berhenti bergerak. Air mengalir begitu saja dari keran. Jantungku berdetak kencang, seolah mau keluar dari dada. Aku menahan napas, takut kehadiranku diketahui. Kamu yakin dia nggak curiga? Tanya Maya. Rizal terdiam sebentar, lalu berkata, dia terlalu baik, dan ibunya juga nggak bakal macam-macam. Kalimat itu menusuk lebih dalam dari semua pesan yang pernah kubaca. Bukan hanya karena pengkhianatan Rizal, tapi karena ibuku disebut sebagai bagian dari alasan mereka merasa aman. Aku mundur perlahan, masuk ke kamar, dan duduk di tepi ranjang. Tanganku gemetar, kepalaku pusing. Aku merasa seperti orang bodoh yang selama ini terlalu percaya, terlalu diam, terlalu patuh. Malamnya, aku memberanikan diri bicara lagi pada ibu. Kami duduk di ruang tengah. TV menyala tapi tidak benar-benar kami tonton. Bu, kataku pelan, ibu dengarkan kalau mereka keterlaluan. Ibuku menunduk lama, lalu mengangguk kecil. Terus kenapa ibu masih diam? Tanyaku, suaraku bergetar. Ibuku menarik napas panjang, matanya basah. Ibu takut, Li, takut kamu ditinggal, takut keluarga ini hancur. Aku tersenyum pahit. Bu, keluarga ini sudah hancur. Cuma ibu aja yang belum mau lihat. Ibuku terisak, tapi tetap tidak berkata apa-apa. Tidak ada pembelaan. Tidak ada teguran untuk Rizal. Tidak ada batasan untuk Maya. Hanya diam. Hari-hari setelah itu terasa sangat berat. Aku tidur satu ranjang dengan orang yang mengkhianatiku. Aku duduk satu meja dengan orang-orang yang tahu kebenaran tapi memilih menutup mata. Aku mulai sering sakit kepala, kehilangan nafsu makan, dan menangis sendirian di kamar mandi. Suatu malam, saat aku menatap bayanganku di cermin, aku hampir tidak mengenali diriku sendiri. Mataku kosong, wajahku pucat. Aku terlihat seperti perempuan yang kalah. Padahal aku tidak pernah memilih pertarungan ini. Di saat itulah, untuk pertama kalinya, muncul satu pikiran yang jelas di kepalaku. Bukan tentang membalas. Bukan tentang mempermalukan siapapun. Tapi tentang menyelamatkan diriku sendiri. Aku mulai bertanya pada diriku, sampai kapan aku mau hidup seperti ini? Sampai kapan aku harus diam demi orang-orang yang tidak pernah memikirkan perasaanku? Dan di keheningan malam itu, aku tahu, keputusanku sudah semakin dekat. Keputusan itu datang tanpa suara, tapi terasa sangat jelas. Pagi itu aku bangun lebih awal dari biasanya. Rumah masih sepi. Rizal masih tidur, membelakangiku, seperti orang asing yang kebetulan berbagi ranjang. Aku menatap punggungnya lama, bukan dengan marah, tapi dengan rasa lelah yang sudah terlalu penuh. Aku bangkit pelan-pelan, pergi ke dapur, dan membuatkan teh untuk diriku sendiri.
Tanganku tidak lagi gemetar seperti dulu. Justru anehnya, hatiku terasa tenang. Seperti orang yang akhirnya tahu harus melangkah kemana. Aku masuk ke kamar lagi dan mulai berkemas. Tidak banyak. Beberapa potong baju, dokumen penting, dan barang-barang kecil yang benar-benar milikku. Aku tidak berniat kabur. Aku hanya ingin pergi dengan tenang, tanpa keributan, tanpa drama. Sebelum keluar kamar, aku menulis 2 surat. 1 untuk Rizal, 1 untuk ibu. Surat untuk Rizal singkat saja. Aku tidak menuduh, tidak memaki. Aku hanya menulis apa yang kurasakan. Bahwa aku tahu segalanya. Bahwa aku sudah terlalu lama diam. Dan bahwa aku pergi bukan karena kalah, tapi karena aku ingin menghargai diriku sendiri. Aku menutup surat itu dengan kalimat yang paling jujur dari hatiku. Aku tidak membencinya, tapi aku tidak bisa lagi hidup bersamanya. Surat untuk ibu lebih berat kutulis. Tanganku sempat berhenti berkali-kali. Aku bilang aku mengerti ketakutannya. Aku mengerti kenapa ibu memilih diam. Tapi aku juga menulis bahwa diamnya ibu telah membuatku merasa sendirian di rumah sendiri. Aku bilang aku pergi bukan untuk menghukum ibu, tapi untuk menyelamatkan diriku. Aku berharap suatu hari nanti ibu berani memilih yang benar, meski itu menyakitkan. Aku meletakkan kedua surat itu di meja makan. Saat aku hendak melangkah keluar, ibuku terbangun. Dia berdiri di ambang pintu kamar, menatapku dengan mata sembab. "Kamu mau kemana, Li?" Suaranya gemetar. Aku menghampirinya, memegang tangannya. "Aku mau pergi, Bu. Aku capek." Ibuku menangis. Dia memelukku erat. Untuk pertama kalinya tanpa berkata aku harus sabar. Tapi tetap saja, dia tidak memintaku bertahan. Dan mungkin itu jawaban yang paling jujur dari semua diamnya selama ini. Aku keluar rumah itu pagi-pagi sekali. Tidak ada yang melihatku pergi, kecuali ibu. Tidak ada teriakan, tidak ada tangisan keras. Hanya langkah-langkah pelan dan satu keputusan besar yang akhirnya kuambil. Beberapa minggu setelah aku pergi, kabar mulai sampai ke telingaku. Hubungan Rizal dan Maya terbongkar. Keluarga besar ribut. Kepercayaan hancur. Maya dijauhi. Rizal kehilangan banyak hal, termasuk hormat dari keluarganya sendiri. Ibuku meneleponku suatu malam. Suaranya lelah. "Ibu salah, Li," katanya pelan. "Ibu seharusnya dari awal berdiri di pihakmu." Aku menangis setelah menutup telepon itu. Bukan karena sedih, tapi karena akhirnya aku didengar. Sekarang aku tinggal di tempat kecil, bekerja dengan sederhana, tapi hidupku terasa lebih ringan. Aku tidak langsung bahagia, tapi aku utuh. Aku belajar bahwa mencintai diri sendiri kadang berarti berani pergi, meski harus meninggalkan orang-orang yang seharusnya melindungimu. Dan dari semua luka itu, satu hal yang paling aku syukuri adalah ini: aku tidak lagi diam. Aku memilih diriku sendiri.